Halo guys, apa kalian punya masalah yang sama seperti ini? Kalau ya, kalian berada di video tutorial yang tepat. Untuk itu, jangan skip video ini, tonton sampai habis ya. Ya, kembali lagi di channel Partner Kampus bersama saya Okas Chandra, dan kali ini kita akan membahas langkah-langkah menentukan variabel penelitian skripsi. So, bagi kalian yang tertarik dengan konten channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja ke pembahasan ya. Apa saja langkah-langkah menentukan variabel penelitian skripsi? Di sini saya membagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah penelitian. Yang kedua itu identifikasi faktor penyebab. Yang ketiga, cari pendapat ahli terkait faktor penyebab melalui kajian buku-buku relevan. Keempat, cari penemuan terkait faktor penyebab melalui jurnal atau penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah sesuaikan penggunaan variabel yang dibahas dengan karakteristik unsur penelitian saat ini. Baik, kita bahas dari yang pertama, yaitu identifikasi masalah penelitian. Pada bagian ini kita diminta untuk menjelaskan masalah yang dibahas pada penelitian kita. Biasanya masalah penelitian khususnya kuantitatif itu terletak pada bagian akhir. Nah, seperti contoh itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan survei pada toko online Ramayana misalnya. Nah, kita identifikasi dulu masalahnya dan lihat pada bagian akhir yang merupakan variabel Y sebagai akibat dari pengaruh variabel X. Sehingga kita ketahui bahwa masalah yang dibahas pada penelitian kita adalah kepuasan pelanggan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pada penelitian ini faktor tersebut belum teridentifikasi, karena di sini kan judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan kan. Nah, lalu setelah kita identifikasi masalah penelitian kita identifikasi faktor penyebab. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk mengobservasi bahwa untuk mencapai kepuasan pelanggan pada konsumen toko online Ramayana itu apa aja sih gitu. Jadi misalnya seperti contoh ketika kita observasi ini. Nah, jadi hasil observasi kita yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di toko online Ramayana itu adalah produk, harga, layanan interface, dan pengiriman. Oke, simpan dulu identifikasi faktor penyebab dari observasi kita. Lalu kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu identifikasi faktor penyebab itu dari pendapat ahli. Nah, yang kita dapat dari buku atau jurnal. Nah, pada bagian ini kita perlu melakukan kajian literatur untuk menemukan pendapat ahli yang menyatakan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, seperti contoh nih, dikutip dari e-book dan buku. Nah, seperti yang saya kutip di sini, e-book Rangkuti 2013 halaman 8, itu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah service quality, product quality, price, dan situational factor. Nah, di sini dari Rangkuti 2013. Lalu di buku Supranto itu 2011 halaman 1, kepuasan pelanggan itu diwujudkan dengan memberikan produk bermutu, harga murah, penyerahan produk cepat, dan pelayanan yang baik. Jadi di sini ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya di Rangkuti itu dia menggunakan variabel situational factor, sedangkan pada referensi Supranto 2011 halaman 1 ini yang berbeda dari Rangkuti 2013 itu adalah penyerahan produk cepat. Nah, jadi di perbedaan antara dua teori ini adalah ketika di Rangkuti itu memasukkan situational factor sebagai salah satu variabel dalam menciptakan kepuasan pelanggan, sedangkan di Supranto itu dia memasukkan variabel penyerahan produk yang cepat dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Seperti itu ya, itu perbedaannya ya. Kalau misalnya yang lain kan service quality, price, dan product quality itu kan sama ya. Lalu kita simpan dulu di sini faktor penyebab dari pendapat ahli, dan kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengidentifikasi
faktor penyebab kepuasan pelanggan yang didapat dari jurnal atau penelitian terdahulu. Nah, pada bagian ini kita juga perlu melakukan kajian literatur pada jurnal atau penelitian terdahulu untuk mengupas faktor apa saja yang sering dipakai untuk meneliti kepuasan pelanggan. Nah, seperti contoh nih, dikutip dari penelitian Casey Dow et al. 2011 dan Tanhai et al. 2017. Nah, penelitian tersebut menggunakan faktor kualitas pelayanan untuk meneliti kepuasan pelanggannya. Lalu di penelitian Jiaoli 2013 dan Nguyen 2014 itu menggunakan faktor harga untuk meneliti kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir di penelitian Nguyen dan Hoang 2017 itu menggunakan faktor harga, price ya, product quality, service quality, dan brand awareness. Nah, seperti itu. Kita simpan lagi faktor penyebab yang didapat dari jurnal atau penelitian terdahulu. Lalu kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu klasifikasi referensi berdasarkan sumber. Jadi diketahui hasil observasi kita ini kan menghasilkan kesimpulan bahwa untuk mencapai kepuasan pelanggan itu menggunakan faktor produk, harga, layanan interface, dan pengiriman. Nah, diketahui juga bahwa ada dua teori yang didapat dalam mencapai kepuasan pelanggan. Tadi itu dari e-book Rangkuti dan Supranto ya. Jadi dari Rangkuti 2013 itu menggunakan service quality, product quality, price, dan situational factor. Dan di buku Supranto itu menggunakan produk bermutu, harga murah, penyerahan produk cepat, dan pelayanan baik. Dan ada 3 penelitian terdahulu juga yang membahas faktor kepuasan pelanggan. Di sini dari Kisedow et al. 2011 dan Tanhai et al. 2017 itu menggunakan variabel kualitas pelayanan. Dan di penelitian Jiaoli 2013 dan Nguyen 2014 itu menggunakan variabel harga. Dan yang ketiga itu adalah penelitian Nguyen dan Hoang 2017 itu menggunakan harga, kualitas produk, dan kualitas pelayanan dan kesadaran merek ya, ini brand awareness seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengklasifikasikan ini referensi berdasarkan sumber-sumbernya tadi dari observasi kita, dari 2 teori dari pendapat para ahli, dan juga dari penelitian-penelitian terdahulu, itu sudah kita simpan semua. Lalu yang selanjutnya kita melakukan penyesuaian penggunaan variabel dengan unsur penelitian. Nah, di sini kita lihat unsur penelitian kita. Jadi penelitian kita itu kan judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, survei pada toko online Ramayana misalnya kan, yang tadi kita bahas di bagian awal. Di sini bisa kita lihat kita meneliti siapa sih? Ternyata kita meneliti pelanggan. Jadi pelanggan itu adalah pembeli yang sudah secara berulang membeli produk di toko online Ramayana. Nah, toko online Ramayana ini berarti bukan toko offline. Nah, sehingga dia menggunakan aplikasi khusus untuk melakukan jual beli kan, seperti itu. Nah, lalu faktor-faktor yang bisa digunakan itu adalah bisa dilihat, yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan interface, pengiriman, dan faktor situasional. Nah, alasan menggunakan 5 variabel ini karena pada kedua teori itu memiliki 3 faktor yang sama yang dijadikan sebagai variabel, yakni produk, harga, dan kualitas pelayanan. Nah, sehingga sebagai penelitian lanjutan kita tetap menggunakan ketiga variabel tersebut demi penyesuaian unsur penelitian, dan juga kita dituntut untuk menambahkan faktor baru guna memperluas pengetahuan. Nah, alasan menambahkan faktor kualitas pelayanan interface itu karena penelitian kita membahas kepuasan pelanggan toko online yang sangat bergantung pada kualitas pelayanan interface pada aplikasi, berbeda dengan toko offline yang mementingkan service quality. Lalu, alasan menggunakan faktor situasional karena kebijakan perusahaan dalam menentukan event promosi yang dapat diakses pada aplikasi juga berkemungkinan berkontribusi mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, alasan tidak menggunakan brand awareness adalah karena yang kita teliti adalah pelanggan toko online Ramayana yang tidak terpaku pada
satu jenis brand. Nah, sehingga kalau misalnya diambil kesimpulan, itulah alasan-alasan mengapa kita menggunakan variabel tertentu dan kenapa kita tidak menggunakan variabel yang padahal jelas-jelas itu ada di dalam penelitian terdahulu atau di dalam sebuah teori. Tapi di penelitian kita bisa menggunakan salah satu dari beberapa variabel-variabel yang sudah dibahas pada penelitian-penelitian atau teori-teori terdahulu seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin menentukan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan pada penelitian kita, yaitu kita harus mengidentifikasi dulu masalah penelitian kita, kan, unsur-unsur penelitian kita seperti itu. Lalu kita mengidentifikasi faktor penyebabnya, itu bisa melalui observasi, kita juga bisa menggunakan pendapat ahli, dan kita juga bisa menggunakan kajian referensi dari penelitian terdahulu. Dan tentu saja dari ketiga poin tersebut kita juga harus menyesuaikan penggunaan variabel yang dibahas dengan karakteristik unsur penelitian yang kita lakukan saat ini. Oke, sekian itu saja pembahasan mengenai apa saja langkah-langkah yang menentukan variabel penelitian skripsi. Semoga pembahasan ini membantu kalian dalam menentukan variabel penelitian skripsi kalian. Semoga sukses.